Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 7 dan bab 8 dengan beranggotakan yang di yang di pojok kiri itu yaitu Dava Budiawan, terus ada Kak Nicholas, ada Gilbert Seswa, dan ada Veno Afridan Susato, dan saya sendiri Abraham itu sendiri. Nah, saya langsung ke materi bab 7 yaitu teknik pengumpulan data. Nah, atau yang interview, wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti atau dalam kurung orang yang ditugaskan bertanya langsung kepada responden untuk merekam jawaban, mengamati perilaku, dan mencatat semua tanggapan. Wawancara digunakan untuk memahami informasi secara mendalam, terutama ketika jumlah responden terbatas dan bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan penelitian atau mendapat data yang lebih rinci. Terus wawancara struktur dan tidak struktur. Wawancara struktur. Peneliti sudah tahu informasi yang diinginkan yang yang ingin didapat menggunakan instrumen daftar pertanyaan tertulis dengan pilihan jawaban. Ciri-cirinya yaitu ada setiap responden menerima pertanyaan yang sama, ada pewawancara mencatat langsung jawaban, terus ada yang memungkinkan beberapa wawancara sekaligus dalam kutip perlu pelatihan untuk konsistensi. Berikutnya itu ada wawancara tidak struktur, yaitu kebalikannya yaitu wawancara bebas tanpa pedoman pertanyaan sistematis, hanya ada garis besar permasalahan yang akan dibahas. Terus berikutnya questionnaire kuesioner angket. Nah, questionnaire adalah instrumen berisi pertanyaan per- pernyataan tertulis yang diisi responden. Efisien bila peneliti sudah tahu variabel jumlah responden besar dan tersebar luas. Bisa berupa pertanyaan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan langsung dari via pos atau internet. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Nicholas. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip penulisan angkat. Sini ada 10. Yang pertama ini ada isi dan tujuan pertanyaan. Yang kedua ada bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada tipe dan bentuk pertanyaan. Yang keempat ada pertanyaan tidak mendua atau double barrel. Yang kelima ada tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam pertanyaan tidak mengiris. Yang ketujuh ada panjang pertanyaan. Yang ke-8 ada urutan pertanyaan. Yang ke-9 ada prinsip pengukuran. Yang ke-10 ada penampilan fisik angkat. Oke, next, Bro. Oke, selanjutnya di sini ada observasi. Jadi observasi ini adalah teknik pengumpulan data unik yang melibatkan pengamatan perilaku, proses, fenomena alam, atau objek, meliputi proses biologis atau psikologis. Di sini efektif juga untuk perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan kelompok responden tidak besar. Di sini observasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada observasi berperan serta. Jadi observasi berperan serta ini adalah peneliti ini secara aktif terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau kelompok yang diamati. Yang kedua ini ada observasi non-partisipan. Jadi ini adalah berbeda dengan observasi partisipan. Dalam observasi ini, peneliti ini tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Jadi peneliti ini berperan sebagai pengamat independen yang hanya mencatat dan menganalisis perilaku. Yang ketiga ini adalah observasi terstruktur. Jadi ini adalah observasi yang menggunakan metode pengamatan yang dirancang secara sistematis. Oke, selanjutnya di bab 8 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita punya bab 8 yaitu analisis data kuantitatif. Bab ini membahas dua jenis utama statistik untuk analisis data kuantitatif. Yang pertama ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau merangkum data yang telah terkumpul melalui penyajian dalam bentuk tabel, grafik, serta perhitungan nilai-nilai seperti rata-rata median, modus, presentasi, dan ukuran penyebaran data seperti standar deviasi. Statistik ini tidak digunakan untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi sehingga tidak melibatkan uji signifikansi atau taraf kesalahannya. Sebaliknya, statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel guna membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasikan
ke seluruh populasi. Statistik ini menggunakan prinsip probabilitas serta mencantumkan taraf kesalahan, misalkan 5% atau 1%, untuk menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap generalisasi yang dibuat. Statistik inferensial terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Next. Ya, selanjutnya adalah ada statistik parametris, non-parametris, dan macam data. Nah, statistik parametris penggunaannya digunakan untuk menguji pengukuran populasi, parameter populasi, atau melalui data sampel. Asumsinya, statistik parametris memerlukan terpenuhnya beberapa asumsi ketat tentang distribusi data. Asumsi utama yang disebutkan adalah bahwa data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Selain itu, beberapa uji parametris, misalnya regresi, bukan asumsi linearitas, dan untuk perbandingan dua kelompok atau lebih. Diperlukan uji homogenitas atau variasi kelompok harus homogen. Kekuatan uji parametris umumnya dianggap lebih kuat atau powerful daripada uji non-parametris. Jika asumsi-asumsi mendasarnya terpenuhi, ini berarti uji parametrisnya memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendeteksi efek atau perbedaan yang benar jika memang ada populasi. Jenis data parametris yaitu statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Karena jenis data ini seringkali cenderung berdistribusi normal atau dapat diasumsikan demikian dalam sampel besar. Kedua, ada statistik parametris. Penggunaannya digunakan untuk menganalisis data sampel ketika asumsi distribusi parametris atau terutama normalitas tidak terpenuhi uji. Ini tidak menguji parametris populasi. Asumsinya statistik non-parametris tidak memerlukan asumsi distribusi yang ketat. Misalnya tidak harus berdistribusi normal. Mereka juga dikenal sebagai distribution free atau bebas distribusi. Jenis datanya itu statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal karena jenis data ini jarang berdistribusi normal. Macam-macam data penelitian telah diberikan pada bab 1 yaitu data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, definisi data nominal atau skala nominal yaitu data nominal adalah data yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan objek atau individu ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Kedua itu data rasio atau skala rasio. Itu data rasio adalah skala pengukuran yang tertinggi mirip dengan data interval yang memiliki jarak yang teragam, tetapi yang penting yang diukur karena tidak adanya titik nol atau absolut. Yang ketiga itu ada data ordinal atau skala ordinal, yaitu data yang mengkategorikan objek atau individu sama seperti data nominal, tetapi kategorinya memiliki urutan atau pangkat yang jelas. Macam-macam data. Yang pertama ada data nominal atau skala nominal. Definisi data nominal adalah data yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan objek atau individu ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua ada data interval. Data interval adalah data numerik di mana perbedaan antara nilai-nilai memiliki makna dan seragam. Terus ada data rasio. Definisi data rasio adalah pengukuran tertinggi mirip dengan data interval, memiliki urutan jarak yang berseragam. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Nah, di situ dapat dilihat di contoh 2 ya. Untuk judul penelitiannya itu adalah pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja karyawan terhadap produktivitas kerja di PT Mitra Raja. Nah, itu bentuk paradigmanya.
Yang mana di sini dia ada dua variabel, X1 dan X2. Dan variabel ketiga, variabel Y-nya itu adalah satu, yaitu produktivitas kerja. Nah, untuk variabel X-nya itu ada X1, di mana X1 itu kemampuan karyawan dan X2-nya itu adalah motivasi kerja. Nah, jika diasumsikan penelitian menggunakan sampel yang diambil secara stratified random sampling, jadi semua instrumen penelitian menggunakan skala interval, sehingga data yang didapat adalah data interval. Oleh karena itu, statistik yang digunakan adalah parametris setelah asumsi yang mendasari dapat dibuktikan. Next. Dan Oke, kita selanjutnya punya contoh 3, yaitu penelitian eksperimen. Seperti di bagian A ada judul penelitian, yaitu pengaruh penerapan gugus kendali mutu terpadu terhadap produktivitas kerja karyawan di industri konstruksi. Dalam hal ini digunakan true experimental design, dan dalam model ini terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana pengambilannya dilakukan secara random. Paradigm adalah seperti ini. Di bawah ada rumusnya, yaitu R itu di mana kelompok eksperimen dan kontrol diambil secara random. O1 dan O2 itu adalah kedua kelompok tersebut diobservasi dengan pretest untuk mengetahui kemampuan kerja awalnya yang diharapkan kemampuan kerja awal yang sama. O2 itu produktivitas kerja karyawan yang telah dikenal atau kendali massa, dan O4 itu adalah produktivitas karyawan yang tidak dikendali mutu. Dan untuk X-nya itu adalah treatment. Kelompok atas sebagai kelompok eksperimen diberi treatment, yaitu dalam kerjanya digunakan gugus kendali mutu terpadu. Sedangkan kelompok bawah tidak diberi treatment atau sebagai kelompok kontrol. Next. Ya. Selanjutnya ada konsep dasar penggunaan hipotesis. Konsep dasar penggunaan hipotesis atau hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian kebenaran dari hipotesis. Itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul secara statistik. Yang terkumpul, pengertian hipotesis tersebut adalah untuk hipotesis penelitian, sedangkan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian statistik. Jadi maksudnya adalah untuk taksiran keadaan populasi melalui data sampel. Oleh karena itu, dalam statistik yang diartikan adalah hipotesis null. The null hypothesis is used for testing its statement that no differentiation exists between the parameters and statistic being compared. Emory 1985. Jadi hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau data sampel. Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol diberi notasi HO dan hipotesis alternatif diberi notasi HA. Next. Taraf kesalahan seperti yang telah dikemukakan, pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Menaksir parameter populasi yang menggunakan nilai tunggal atau point estimate akan mempunyai resiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan interval estimate. Menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 10 jam per hari akan mempunyai kesalahan yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai taksiran antara 8 sampai dengan 12 jam.
makin besarnya interval taksirannya, maka akan semakin kecil kesalahannya. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dua kesalahan dalam menguji hipotesis. Nah, bisa dilihat di tabelnya situ ya, hubungan antara keputusan menolak atau menerima hipotesis. Jadi, kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol atau HO yang benar atau seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan simbol alfa. Nah, selanjutnya itu ada kesalahan tipe 2. Adalah kesalahan bila menerima hipotesis nol yang salah atau seharusnya ditolak dengan tingkat kesalahan untuk ini itu dinyatakan dengan simbol beta. Nah, untuk selanjutnya itu ada keputusan menerima hipotesis nol yang benar, berarti tidak membuat kesalahan. Selanjutnya itu ada keputusan menerima hipotesis nol yang salah, berarti terjadi kesalahan tipe 2 untuk beta. Selanjutnya itu membuat keputusan menolak hipotesis nol yang benar, berarti terjadi kesalahan tipe 1 atau alfa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada keputusan menolak hipotesis nol yang salah, berarti tidak membuat kesalahan. Next. Macam-macam pengujian hipotesis. Terdapat 3 macam bentuk pengujian hipotesis. Yang pertama uji dua pihak atau two tail, dua pihak kanan atau one tail, 3 pihak kiri. Next. Nah, uji dua pihak atau two tails, uji dua pihak atau two tails digunakan bila hipotesis nol atau HO berbunyi sama dengan hipotesis alternatif atau HA berbunyi tidak sama dengan H0 sama dengan HA tidak sama dengan. Nah, itu di tabel menjelaskan bahwa hipotesis nol adalah daya tahan lampu merek X sama dengan 400 jam HO. HO tidak sama dengan HO sama dengan 400 jam. Hipotesis alternatif daya tahan lampu merek atau daya tahan lampu merek X tidak sama dengan 400 jam. HA sama dibagi U tidak sama dengan 400 jam. HO dibagi Lanjut. HO dibagi U1 sama dengan 400 jam. HA dibagi U2 tidak sama dengan 400 jam. Contoh hipotesis komparatif 2 sampel. Hipotesis 0 sama dengan daya tahan lampu merek A sama dengan merek B HO dibagi U1 sama dengan U2 dalam kurung tidak beda. Hipotesis alternatif adalah daya tahan lampu merek A tidak sama dengan merek B, AA dibagi U2 tidak sama dengan U2 dalam kurung berbeda. HO dibagi U1 sama dengan U2 dalam kurung tidak beda. HA dibagi U1 tidak sama dengan U2 dalam kurung berbeda. Contoh hipotesis asosiatif. Hipotesis 0 tidak ada hubungan antara X dengan Y. Hipotesis alternatif terdapat hubungan antara X dengan Y. HO dibagi P sama dengan 0, berarti tidak ada hubungannya. HA dibagi P tidak sama dengan 0, berarti ada hubungannya. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji pihak kiri. Nah, uji pihak kiri itu digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih besar atau sama dengan seperti yang di logo hipotesis alternatif itu, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil.
kata lebih kecil atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Jadi, untuk penulisan dalam kalimatnya itu bisa lihat di atas, yaitu contoh hipotesis deskriptif satu sampel. Yang pertama itu ada hipotesis 0. Nah, daya tahan lampu merek A paling rendah atau paling sedikit 400 jam atau lebih besar dan sama dengan. Nah, selanjutnya itu ada hipotesis alternatif, yaitu daya tahan lampu merek A lebih kecil 400 jam. Dan untuk penulisan dalam bentuk rumusnya bisa lihat di bawahnya. Selanjutnya, contoh hipotesis komparatif dua sampel. Nah, dalam kalimatnya itu seperti yang di atas, yaitu hipotesis 0. Daya tahan lampu merek A paling sedikit sama dengan lampu merek B. Nah, selanjutnya itu hipotesis alternatif. Daya tahan lampu merek A lebih kecil dari merek B. Untuk contoh rumusnya itu bisa lihat di bawahnya. Selanjutnya itu ada hipotesis asosiatif. Nah, dalam hipotesis asosiatif itu kalimatnya hipotesis 0 itu hubungan antara X dengan Y paling sedikit atau kecil adalah 0,65. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu hubungan antara X dengan Y lebih kecil dari 0,65. Untuk dalam penulisan rumusnya bisa lihat di bawahnya. Oke, next. Oke, sesudah uji pihak kiri, kita mempunyai uji pihak kanan juga. Yaitu uji pihak kanan itu digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatif atau HA berbunyi lebih besar. Nah, kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Sesuai dengan yang tercantum sudah ada di gambar itu sudah kita mempunyai hipotesis 0, daya tahan lampu merek A paling lama 400 jam, dan hipotesis alternatifnya daya tahan lampu merek B lebih besar dari 400 jam. Adanya contoh hipotesis deskriptif satu sampel seperti yang sudah dilihatin di gambarnya, dan lanjut lagi ke contoh hipotesis komparatif dua sampel. Hipotesis 0, daya tahan lampu merek A paling besar atau tinggi sama dengan lampu merek B. Dan hipotesis alternatifnya, dia daya tahan lampu merek A lebih besar dari merek B. Dengan cara penulisannya seperti yang di bawahnya di situ. Kemudian yang terakhir ada contoh hipotesis asosiatif, yang nolnya merupakan hubungan antara X dan Y paling besar 0,65. Dan alternatifnya hubungan antara X dengan Y lebih besar dari 0,65 seperti yang di bawah tersebut. Oke, next. Baik, di akhir kesimpulannya yaitu adalah dalam metodologi penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dan analisis data memiliki peran penting dalam menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Data dikumpul melalui instrumen terstandar seperti angket, kuesioner, atau observasi terstruktur. Kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan data yang terkumpul dan statistik inferensial untuk mengeneralisasikan hasil dari sampel ke populasi. Statistik deskriptif menyajikan ringkasan data secara sistematis, sedangkan statistik inferensial baik parametrik maupun non-parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan prinsip probabilitas. Terus kombinasi teknik penggunaan data yang tepat dan metode analisis yang sesuai akan menghasilkan temuan yang objektif, akurat, dan dapat bertanggung jawab secara ilmiah. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.